Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bang Kobel Channel. Pada video kali ini sedikit berbeda karena Bang Kobel akan ngedaping secara langsung. Sebelum lanjut ke video, support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke? Sediakan kopi, rokok, headset, dan duduk yang enjoy. Gaskeun Bang Kobel. Solen 2, chapter 12.4. Chapter 12.4, Susansi dan Jiang Nannan. Bebe hanya tersenyum. Bagaimana jika kamu kalah? Susansi mendengus dan berkata, aku akan memberimu 1000 koin jiwa emas. Bebe menggelengkan kepalanya sebelum berkata, itu tidak akan berhasil. Saya tahu bahwa pil air misterius tidak hanya bernilai 1000 koin jiwa. Aku tidak akan bertaruh. Tidak adil denganmu. Susansi menjawab dengan marah. Saya hanya punya uang sebanyak itu. Jika Anda tidak setuju, saya akan menjadi sangat marah. Bebe menghela napas pelan dan berkata, apakah aku terlihat kekurangan uang? Baik, aku akan memberimu kesempatan. Saya tahu Anda masih memiliki lebih banyak pil air misterius. Ambil satu lagi dan gunakan itu sebagai taruhan. Jejak kecurigaan muncul di mata Susansi. Kenapa aku merasa seperti jatuh ke dalam perangkapmu? Sepertinya kamu yakin bisa mengalahkanku? Bebe masih menyimpan senyum hangat di wajahnya. Kamu adalah orang yang ingin bertaruh, bukan aku. Anda masih bisa memilih untuk tidak bertaruh. Juga jangan mengeluh dan mengeluh ketika kamu kalah denganku nanti. Susansi mendengus dan berkata, aku kalah. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa saya bisa mengalahkan Anda, tidak akan mudah bagi Anda untuk mengalahkan saya juga. Jika kita mengikat, bagaimana taruhan kita bekerja? Namun Bebe tidak tertipu olehnya. Lalu kita masing-masing akan menyimpan apa yang sudah kita miliki. Cepatlah, berhentilah bertingkah seperti banci. Susansi menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Kamu keparat. Anda mungkin tidak lebih kuat dari saya, tapi Anda sangat licik. Kurasa aku sudah ditipu olehmu lagi. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, aku akan menghisap ayahku begitu aku kembali. Bebe masih memiliki senyum di wajahnya. Meskipun Susansi mencoba yang terbaik untuk mencari perubahan dalam ekspresinya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Anda tidak benar-benar bodoh, tetapi Anda akan segera menjadi bodoh terhadap masalah apapun yang melibatkan Jiang Nannan. Saya benar-benar tidak tahu, apakah kalian berdua adalah semacam musuh dalam kehidupan Anda sebelumnya? Meskipun Jiang Nannan cantik, ada banyak siswa perempuan yang sangat baik di Akademi Shrek. Mengapa Anda bersikeras untuk memberikan cinta tanpa pamrih Anda ke bunga? Dengan sedih Susansi berkata, jangan menjadi ahli kursi. Jika Anda sangat menentangnya, mengapa Anda tidak memberikan tangnya kepada saya? Dibalas. Bebe berdiri dan menukar. Sebaiknya Anda segera menyesuaikan kondisi tubuh Anda sehingga Anda tidak akan merasa tidak yakin ketika Anda kehilangan nanti. Saya akan pergi dulu. Dia sudah mulai berjalan keluar saat berbicara. Prediksi tangnya tepat. Jumlah siswa yang telah berkumpul di area duel jiwa secara bertahap meningkat. Dan saat ini melebihi 400. Sama sekali tidak masalah untuk mengumpulkan 500 siswa pada saat duel dimulai. Huayuhao, sebuah suara yang marah karena kemarahan menyebabkan Huayuhao terkejut. Ketika dia berbalik untuk melihat siapa itu, dia melihat Wang Dong berpakaian rapi berjalan agresif ke arahnya. Mengapa kamu datang? Huayuhao bertanya dengan nada agak bersalah. Ketika dia melihat Wang Dong, dia langsung mengingat adegan putih itu. Wajah Wang Dong bernuansa merah dan putih. Dia duduk di sebelah Huayuhao dan berbicara dengan suara rendah. Katakan, apa yang kamu lihat? Huayuhao tertegun sejenak.
Lalu dia menjawab, "Ah, saya tidak melihat apa-apa." Wang Dong mendengus marah. "Jika kamu tidak mengetuk waktu berikutnya, aku akan membunuhmu." Hua Yuhao tahu bahwa dia yang salah, tapi dia masih bergumam pada dirinya sendiri. "Kita semua laki-laki. Tidak seperti Anda akan menderita kerugian jika saya melihat sesuatu." "Apa yang baru saja Anda katakan?" Wang Dong menjadi marah dan mengangkat tangannya untuk meraih Hua Yuhao. Sebuah telapak ramping membentang dan menampar tangan Wang Dong. Selain itu, suara tangnya terdengar. "Yuhao kecil, Anda belum memperkenalkannya kepada saya." Baru saat itulah Wang Dong memperhatikan keberadaan tangnya. Ketika dia melihat wajah tangnya yang sangat cantik, dia sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mendengus, sebelum memilih untuk mengabaikan Hua Yuhao. Pada awalnya, setelah Hua Yuhao lari, Wang Dong dengan cepat mengenakan pakaiannya. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak keberadaan Hua Yuhao. Dia ingin bermeditasi tetapi tidak mampu menenangkan dirinya sama sekali. Pada saat yang tepat, dia mendengar pengumuman yang disiarkan ke asrama. Karena itu, ia memutuskan untuk keluar dan menghilangkan kebosanannya. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia akan bertemu Hua Yuhao dan tangnya di sini. Hua Yuhao dengan cepat berkata, Guru Xiao ya, ini teman sekamar saya, Wang Dong. Wang Dong ini Tangya, salah satu teman sekelas senior kami. Dia hanya bisa memberikan pengantar sederhana seperti ini." Wang Dong mengangguk ke arah Tangya, yang tersenyum dan berkata, "Sungguh anak muda yang cantik, aku suka dia. Yuhao kecil, bagaimana kalau Anda membujuknya untuk bergabung dengan Tang Sekte kami?" Ketika Wang Dong mendengar dua kata Tang Sekte, tubuhnya sedikit gemetar. Terkejut, dia berkata, "Kalian berdua dari Tang Sekte?" Tangnya menganggukkan kepalanya beberapa kali dan berkata, "Ya, hanya ada 3 dari kita yang tersisa di Sekte Tang. Saya Master Sekte saat ini dari Sekte Tang. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda heran? Ayo, Sekte Tang menyambut Anda." Meskipun Tangnya biasanya orang yang sangat riang, dan meskipun dia hanya mengatakan ini dengan santai tanpa memikirkan masalahnya, siapapun yang berpikir dia bodoh akan akhirnya menderita kerugian besar di tangannya. Dia sudah melihat betapa tidak biasa Wang Dong. Esensinya tersembunyi dan kekuatan jiwanya telah dipadatkan. Hanya dengan pandangan sekilas, Anda bisa tahu bahwa kultivasinya jauh melampaui Hua Yuhao. Namun, Tangnya terkejut ketika Wang Dong benar-benar mengangguk pada usulannya setelah beberapa saat kosong. Dia dengan cepat berkata, "Tentu, saya sudah mendengar tentang keajaiban senjata tersembunyi Sekte Tang. Sekte Master Tang, saya ingin bergabung dengan Sekte Tang. Tolong terima saya." "Hah? Anda benar-benar ingin bergabung dengan Sekte Tang kami? Tapi Sekte Tang kita hanya memiliki 3 orang yang tersisa." Tangnya sangat terkejut. Dia menatap Wang Dong dengan tatapan bingung. Wang Dong mengangguk dengan serius dan berkata, saya ingin bergabung dengan Tang Sekte dan belajar cara menggunakan senjata tersembunyi." Ekspresi Tangnya juga berubah serius saat dia berkata, "Aku harus memikirkan masalah ini lagi. Saya akan membiarkan Hua Yuhao memberikan jawaban saya nanti." Selama waktu singkat yang mereka bicarakan, Bebe berjalan ke arena dan Launge. Bebe berjalan ke arena dari Launge. Beberapa siswa yang duduk di dekat arena sudah mulai meneriakkan namanya saat dia muncul. "Thunderbolt Bebe! Thunderbolt Bebe!" Bebe tersenyum ke arah siswa yang menyaksikan dan melambai pada mereka. Tetapi tatapannya mencari melalui platform penonton. Hanya ketika Tangnya berdiri dan melambai padanya, Bebe melihat di mana mereka berada. Karena mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, ketiganya mungkin tidak akan mendengar apapun jika dia berbicara. Jadi, dia hanya memberi isyarat beberapa kali pada Tangnya.
Keduanya sudah bersama selama beberapa waktu. Jadi Tangya segera mengembalikan beberapa gerakan untuk menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang dia maksud sebelum duduk kembali. Yuhao kecil, berapa kisaran maksimum berbagi deteksi spiritual Anda? Tangya berbisik ke telinga Yuhao. Yuhao menjawab, jika hanya satu arah, sekitar 50 meter atau lebih. Sebelumnya dia telah menguji batas deteksi spiritualnya ketika digunakan dalam satu arah dengan Wangdong. Jika dia melepaskannya dengan normal, itu memiliki diameter 30 meter. Ini berarti bahwa itu hanya radius 15 meter. Di sisi lain, 50 meter sudah lebih dari 2 kali batasnya. Namun, itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan jiwa Hua Yuhao ketika dia mengarahkannya seperti itu. Tangya segera mengangkat tangan kanannya dan membuat beberapa gerakan tangan ke arah Beibei yang mengangguk kembali padanya. Pada saat ini, Susansi juga berjalan ke Soul Dwelling Arena. Ada seorang guru berumur 40 atau lebih tahun yang mengikutinya. Ketika mereka mencapai Soul Dwelling Arena, Susansi dan Beibei sama-sama memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka bersaing. Ketika mereka mencapai Soul Dwelling Arena, Susansi dan Beibei sama-sama memiliki ekspresi dingin di wajah mereka. Ini bukan pertama kalinya mereka bersaing satu sama lain di Soul Dwelling Arena. Di masa lalu, mereka berdua meraih kemenangan satu sama lain. Tetapi sebagian besar duel mereka berakhir dengan ikatan. Mereka benar-benar berhasil mendapatkan banyak uang dari kompetisi duel jiwa ini, sehingga mereka secara alami tidak dapat mengungkapkan fakta bahwa mereka adalah teman dekat. Guru yang bertindak sebagai wasit berjalan ke tengah arena, lalu berkata dengan suara rendah, "Siswa kelas 4 Beibei menantang siswa tahun kelima Susansi. Jika Susansi kehilangan pertandingan ini, dia harus membayar 10 koin jiwa emas tambahan untuk Beibei. Anda telah membuat taruhan Anda secara pribadi. Apakah kalian berdua siap?" Beibei dan Susansi keduanya secara bersemangat mengangguk.